Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yos, pertarungan antara bajak laut Hati versus bajak laut Kurohige benar-benar tidak bisa dihindarkan. Nah, dua karakter dengan pemilik kekuatan buah iblis yang bisa dibilang cukup overpower, yaitu Trafalgar Law dengan OP-OP Nominya, sedangkan Kurohige dengan Yami Yami Nomi dan juga Gura Gura Nomi, tentunya akan saling menunjukkan kekuatan buah iblis siapa yang jauh lebih kuat. Ya, meskipun secara kekuatan buah iblis, kita semua sudah bisa menebak jika Kurohige lah yang akan jauh lebih unggul. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Law sudah memiliki pengalaman melawan dua Yonko sekaligus. Ditambah lagi, Law adalah orang yang cerdas dalam membuat strategi-strategi ketika pertempuran berlangsung. Lalu apakah artinya Law benar-benar akan mengeluarkan kekuatan terbesar dari buah iblis OP-OP Nominya? Ya, sebuah kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan awakeningnya. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, pembahasan kita kali ini akan kita awali dari seberapa sih potensi mengerikan buah iblis OP-OP Nomi tipe Paramecia yang dimiliki oleh salah satu karakter yang memiliki inisial D, yaitu Trafalgar di Waterloo. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu, pada awalnya buah iblis OP-OP Nomi ditemukan oleh mantan angkatan laut yaitu Diaz Barel, lebih tepatnya saat kisah flashback laut di Dressrosa. Nah, Diaz Barel sendiri merupakan ayah dari X-Drake yang memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut. Kemudian, setelah menemukan buah iblis OP-OP Nomi, dia berencana untuk menjualnya kepada pihak pemerintah dunia. Hal ini karena harga bounty dari buah iblis OP-OP Nomi mencapai angka 5 miliar berry. Ya, sebuah angka bounty yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari bounty keempat Yonko saat ini. Lalu sampai di sini sudah sangat jelas ya, artinya pihak pemerintah dunia yang berani merogoh kocek hingga 5 miliar berry untuk sebuah buah iblis yang bernama OP-OP Nomi menjadi sebuah indikasi kuat jika buah iblis ini memiliki suatu kemampuan yang akan menjadi ancaman bagi pihak pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan saat ini. Nah, apabila kita perhatikan lagi, memang sih saat pertempuran besar di negeri Wano, Law dan buah iblisnya memiliki peran penting mengatur jalannya pertandingan saat melawan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Bahkan dengan kekuatan buah iblisnya ini, Law mampu membuat Kaido dan Big Mom sangat kerepotan. Di sisi lain, buah iblis ini jugalah yang menjadi kunci bagaimana seorang Yonko Big Mom harus takluk di tangan dua orang supernova. Padahal secara kekuatan, Big Mom jauh lebih unggul. Dari penjelasan ini saja, memang tidak mengherankan jika pihak pemerintah dunia sangatlah mengincar kekuatan buah iblis OP-OP Nomi dan rela untuk membayar mahal bagi siapapun yang menemukannya. Dan salah satu kedahsyatan terbesar dari buah iblis OP-OP Nomi adalah Law mampu melakukan operasi keabadian. Lantas apakah nantinya Oda Sensei akan memperlihatkan kekuatan tersebut? Memang, kekuatan awakening dari buah iblis OP-OP Nomi bisa dibilang sangatlah mematikan. Namun satu hal yang menurut Mimin unik dari kekuatan buah iblis ini adalah kemampuan untuk meniru kekuatan buah iblis lainnya. Ya, meskipun sebenarnya tidak semua kekuatan buah iblis bisa ditiru, hanya beberapa saja. Tetapi, Trafalgar Law sendiri pernah mengatakan bahwa banyak orang yang melihat OP-OP Nomi sebagai buah iblis yang paling dahsyat yang pernah ada di dunia One Piece. Selain itu, buah iblis ini juga memiliki kekuatan yang bisa mewujudkan salah satu impian terbesar bagi umat manusia, yaitu peluang untuk bisa hidup abadi dengan menggunakan teknik operasi keabadian. Nah, ini adalah salah satu kemampuan dari pengguna kekuatan buah iblis OP-OP Nomi untuk menukar nyawa atau sisa nyawa mereka dengan memberikan orang lain keabadian. Di sisi lain, banyak dari para fan One Piece yang menduga jika Im Sama dan para Gorosei adalah karakter yang merasakan efek dari kekuatan operasi keabadian dari kekuatan buah iblis OP-OP Nomi. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah keabadian yang dimaksud bukan berarti mereka tidak bisa mati karena dibunuh ya, melainkan mereka tidak akan bisa mati karena usia atau umur. Dan untuk saat ini, Law sepertinya masih belum akan memberikan atau menyerahkan nyawanya untuk orang lain dengan melakukan operasi tersebut. Karena sepertinya Oda Sensei masih memiliki rencana panjang sampai akhir cerita One Piece.
Namun satu hal yang perlu kita ingat, lawan Law sekarang adalah pemilik kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi. Artinya, jika Law sampai kalah, maka Kurohige bisa mencuri kekuatan buah iblis milik Law. Dan apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana mengerikannya jika buah iblis OP no Mi jatuh ke tangan orang yang salah? Yap, seperti yang kita tahu setelah meninggalkan negeri Wano, Law harus menghadapi nasib buruk di mana dia mendapatkan serangan mendadak dari kelompok bajak laut Kurohige. Tentu saja tujuan Kurohige sendiri sudah sangat jelas. Mereka ingin mengincar salinan Rod Poneglyph milik Law dan menemukan harta karun One Piece. Yap, seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1064, Kurohige telah mempersiapkan Carlot Pudding untuk membantunya membaca tulisan kuno Poneglyph. Namun satu hal yang perlu kita ingat, pergerakan kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Amazon Lily untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi harus berakhir dengan tangan kosong. Itu sebabnya Kurohige dengan siasat liciknya kemudian justru menculik Kapten Koby untuk sebuah rencana yang pastinya akan menguntungkan bagi kelompok bajak lautnya. Di sisi lain, Kurohige mungkin akan mencuri buah iblis OP no Mi milik Law dan kemudian memberikannya kepada orang lain. Dengan begitu, sosok tersebut kemudian bisa memberikan nyawanya kepada Kurohige untuk menjalankan operasi tersebut. Seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, masih belum ada penjelasan mengenai bagaimana cara kerja operasi keabadian tersebut. Apakah penggunanya bisa begitu saja memberikan nyawanya kepada orang lain? Atau justru ada hal khusus yang menjadi sebuah persyaratan sebelum operasi keabadian tersebut dilakukan? Entahlah, namun yang jelas, Oda Sensei selama ini sudah sering sekali memberikan informasi tentang adanya operasi keabadian tersebut. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, jika Im Sama dan para Gorosei sebenarnya memiliki keterlibatan dalam terjadinya abad kekosongan atau Void Century pada masa 800 tahun yang lalu, artinya mereka yang masih hidup sampai sekarang sudah sangat jelas mengindikasikan bahwa kekuatan operasi keabadian dari buah iblis OP no Mi pernah dilakukan di masa lalu. Selain itu, dengan akhir cerita One Piece yang sudah semakin dekat, Oda Sensei tentunya sudah tidak memiliki banyak waktu lagi untuk membuat cerita yang lebih panjang. Karena seperti yang Oda katakan pada tahun lalu, bahwa cerita One Piece ini akan tamat kurang lebih 5 tahun lagi. Ya, semoga saja Law masih memiliki peran penting dan ikut terlibat dalam pertempuran besar di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai potensi kekuatan terbesar dari buah iblis OP no Mi. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.